너가 죽는 것 같아. 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Di awal film terlihat seorang gadis yang sedang menyeret kopernya sendirian di jalanan yang sepi. Tatapan mata yang kosong itu memancarkan kesedihan. Untungnya ada mobil Song Ho lewat jalanan yang sama sehingga bisa memecahkan lamunan gadis itu. Kalau tidak, dia bisa saja disesatkan jalanannya oleh wewe gombel. Gadis itu bernama Soyeon. Dia tidak sengaja meninggalkan handphonenya. Tentu, di zaman sekarang sangat sulit untuk hidup tanpa menggunakan handphone. Hidup tanpa handphone bagai masakan tanpa garam atau bahkan bagai aku tanpa kamu. Lanjut kepada perjalanan Soyeon dan Song Ho. Soyeon meminjam ponsel Song Ho untuk mencari tahu letak ponselnya, namun tidak ada yang menjawab panggilannya itu. Soyeon sampai di rumah lamanya. Rumahnya itu tampak megah tetapi tidak terawat. Dia langsung mencari telepon untuk mencari tahu lagi tentang handphonenya. Kali ini memang berhasil terhubung dan ada yang menjawab, tetapi dia meminta imbalan uang dan menutup teleponnya begitu saja. 사례비 줘요? 저희가 다시 전화 드릴게요. 여보세요? Dia mencari cara lain dengan mencoba melacak handphonenya lewat komputer. Saat itu tiba-tiba saja telepon rumahnya berdering. Ketika Soyeon angkat, dia kebingungan karena sepertinya orang di seberang sana salah sambung. Dia mengatakan bahwa ibunya itu gila dan menutup teleponnya begitu saja. 네 말이 맞아. 엄마 진짜 미친년이야. 나 집에 완전히 갇혔어. 죄송한데 지금 어디에 전화 거셨어요? 거기 선인애 아니에요? 아닌데요. 전화 잘못 거신 것 같은데. Soyeon mengunjungi ibunya di rumah sakit. Dokter bilang kalau ibunya itu harus dipindahkan ke rumah sakit besar. Namun, Soyeon tidak bisa membiayainya. Ibunya itu bilang kalau dia ingin sekali dikuburkan di samping ayahnya Soyeon. Soyeon langsung tidak terima karena menurutnya ibunya tidak pantas berada di samping ayahnya. Lalu ia meninggalkan ibunya begitu saja dan pergi ke makam ayahnya. Sesampainya di rumah, telepon kembali berdering. Soyeon langsung terburu-buru mengangkatnya. Namun ternyata, itu lagi-lagi panggilan salah sambung dari seseorang yang sepertinya hendak dibunuh oleh ibunya. Soyeon tentu merasa bingung, kesal, juga putus asa. Namun dia tersadar satu hal, alamat yang penelpon tadi sebutkan adalah alamat rumahnya. Soyeon pun memilih untuk tidak memusingkan hal itu dan memilih untuk tidur. Saat tertidur, dia mendengar suara keras sekali di dalam rumahnya. Padahal dia hanya sendirian di rumah itu. Soyeon pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Untungnya tidak ada apa-apa. Namun ada yang aneh dari rumahnya. Ketika dia mencoba memaku tembok rumahnya, pakunya malah tembus seakan-akan ada ruangan lain di balik tembok itu. Dia pun mencoba membobol tembok itu untuk memuaskan rasa penasarannya. Dan ternyata memang benar ada ruangan bawah tanah yang gelap gulita dan mengerikan. Soyeon mengecek seisi ruangan itu dan menemukan sebuah buku diari seseorang, juga fotonya yang hidup di tahun 1999, 20 tahun yang lalu. Dia mencoba mencari tahu tentang perempuan di foto itu. Dia bertanya pada Song Ho dan diketahui bahwa perempuan itu bernama Oh Yong Sok, yang ibunya adalah seorang dukun. Namun Song Ho enggan membahas lebih lanjut. Dia juga sempat menemukan toko Sun Hye yang sempat disebutkan bahwa dia adalah teman Yong Sok. Telepon kembali berdering. Soyeon langsung mengangkatnya. Dia mendengar sosok Yong Sok yang meminta perlindungan karena ibunya ingin membakarnya. Bersamaan dengan itu, muncullah asap dari ruangan bawah tanah Soyeon. Itu berarti mereka memang tinggal di tempat yang sama dengan waktu yang berbeda. Yong Sok hidup di tahun 1999 dan Soyeon hidup di tahun 2019. Walau begitu, kejadian di dua waktu yang berbeda itu memengaruhi kejadian di waktu lain.
Soyeon kembali mendapat telepon dari Yongsok di pagi harinya. Dia memberitahu Yongsok bahwa mereka berdua hidup di waktu yang berbeda yang entah bagaimana caranya bisa berkomunikasi. Soyeon bahkan memberitahukan berita yang akan terjadi di hari itu untuk membuat Yongsok percaya. 오늘 밤 김포공항에서 착륙사고가 발생할 거예요. Di tahun 1999, Yongsok sedang makan bersama ibunya. Makanan itu tidak seperti makanan manusia yang membuatnya tidak berselera. Ibunya terus memaksanya agar makan dan mengancam untuk memasukkannya kembali ke rumah sakit jiwa. Karena mendengar ancaman itu, Yongsok langsung makan makanan dengan ganas yang membuat ibunya bertambah marah. Saat itulah dia melihat berita pesawat jatuh seperti yang diceritakan Soyeon. 근데 여객기가 또 사고를 냈습니다. 오늘 낮 서울을 따라 김포공항에 착륙을 시도하던 1633편이 활주로를 벗어남을 시작했습니다. 이 사고로 130여 명이 다쳤으나 다행히 Yongsok langsung menelpon Soyeon dan mempertanyakan bagaimana dia bisa tahu. Mereka pun lanjut membahas banyak hal tentang perbedaan masa lalu juga masa sekarang. 영숙 씨는 몇 살이에요? 저는 28살이에요. 나도 28살인데. 저는 72년생. 아, 전화기 안에 컴퓨터가 있다고? 스마트폰이라고 거의 모든 걸 할 수 있지. 카메라도 되고 영화도 볼 수 있고 쇼핑도 할 수 있고. 거짓말 같은데. Yongsok agak tidak percaya dengan kecanggihan teknologi di masa depan. Namun ia tetap senang mendengar itu. Mereka pun menjadi akrab. Yongsok juga bertanya tentang nasibnya di masa depan. Namun dia mengurungkan niat kembali karena takut akan masa depannya sendiri. Ibunya pernah bilang kalau masa depannya suram dan mengerikan. Yongsok juga bilang kalau ibunya yang sekarang bukanlah ibu kandungnya. Ibu kandungnya sudah meninggal. Karena merasa senasib, Soyeon bercerita juga tentang ayahnya yang meninggal ketika ia masih kecil. 실은 우리 아빠도 나 어렸을 때 돌아가셨어. 정말? 왜? 집에 불이 났었어. 엄마가 가스불 끄는 걸 깜빡했거든. Keesokan harinya, Yongsok mendapat tamu. Ternyata itu adalah keluarga Soyeon kecil yang ingin membeli rumah Yongsok. Menyadari bahwa yang ditemuinya adalah Soyeon kecil, ia langsung menelpon Soyeon. Soyeon sangat terharu bisa mendengar suara ayahnya kembali. Yongsok juga mendapat ide untuk membuat ayah Soyeon hidup kembali. 내가 말이야. 아주 재밌는 생각이 하나 났거든. 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? Yongsok benar-benar menepati janjinya. Di tanggal kematian ayahnya Soyeon, ia pergi ke rumah Soyeon kecil untuk mencegah terjadinya kebakaran itu. Ia rela kabur dari rumah demi menyelamatkan ayah dari temannya di masa depan itu. Dia pun berhasil mematikan kompor sebelum kompor itu meledak. Dan itu artinya ayah Soyeon selamat. Dengan begitu keadaan di masa depan juga berubah. Soyeon terkejut dengan perubahan itu. Rumahnya berubah menjadi bersih dan sangat terawat. Saat berkeliling rumahnya, dia terkejut melihat ibunya yang sehat dan ayahnya yang masih hidup. Dia tidak tahan untuk tidak memeluk ayahnya dan menangis di dekapan ayahnya. Masih sulit untuk Soyeon mempercayai segalanya, begitupun dengan Yongsok yang menganggap hal itu keren. Mereka menjadi semakin akrab. Soyeon suka merekam lagu yang disukai Yongsok. Mungkin Yongsok adalah orang pertama yang mendengar lagu itu di tahun 1999. Kehidupan Soyeon menjadi seperti di surga. Dia hidup bahagia bersama ayah ibunya. Dia sibuk menghabiskan waktu bersama mereka. Berbeda sekali dengan Yongsok yang semakin kesepian. Kesepiannya semakin terasa karena ia merasa ditinggalkan oleh Soyeon. Saat Soyeon sedang menelpon Yongsok, terdengar teriakan menyakitkan dari seberang sana. Terdengar juga suara ibunya Yongsok yang memperingati agar tidak menelponnya kembali kalau tidak ingin terluka. Hal ini tentu membuat Soyeon khawatir. Ibunya Yongsok itu sedang melakukan ritual dan melihat masa depan Yongsok yang bisa membunuh orang di kemudian hari. Hal inilah yang membuatnya bertekad untuk membunuh Yongsok. 너 누구야? 너 누군데 영숙이랑 통화하고 있는 거니? 다신 영숙이랑 전화하지 마라. 네가 다친다.
Soyeon mencoba mencari tahu tentang Yongsok dewasa, namun dia tidak menemukan media sosialnya sama sekali. Ia pun mencoba mencari berita yang berhubungan dengan Yongsok, dan ketemulah berita tentang ibunya yang membunuh Yongsok. Soyeon pun memberitahu hal itu kepada Yongsok agar ia bisa selamat. Di lain sisi, ibunya itu sedang mempersiapkan alat untuk membunuh anaknya sendiri. Ibunya itu menatap sosok Yongsok sambil menahan tangis. Dia tidak tega, tapi harus dia lakukan agar anaknya itu tidak mencelakai orang lain. Namun ternyata yang ia tusuk bukanlah Yongsok, melainkan boneka karena Yongsok sudah tahu niat ibunya itu. Terjadilah perdebatan antara mereka hingga Yongsok tega membunuh ibunya sendiri. 대답해. 왜 그랬어? 왜 죽였어? 왜 죽였냐고! Hidupnya menjadi berbeda. Yongsok mulai menjalani hidupnya yang dulu tidak bisa ia nikmati. Ia bisa makan ayam goreng sepuasnya, juga berbelanja apapun yang dia inginkan. Di tahun 2019, Song Ho mengantar stroberi untuk keluarga Soyeon. Di tahun 1999, ia juga sedang mengantar stroberi untuk Yongsok. Song Ho ragu untuk masuk ke dalam rumah Yongsok, tetapi ia memaksanya. Ketika ingin memasukkan stroberi itu ke kulkas, Song Ho mencium bau tak sedap dari kantong plastik yang ada di sana. Yang membuatnya terkejut adalah ada darah dan tengkorak manusia di sana. Yongsok yang melihat hal itu menjadi marah. 그걸 왜 열어요? Di tahun 2019, Song Ho sedang mengobrol santai dengan keluarga Soyeon. Saat telepon berdering, Soyeon langsung mengangkatnya. Hanya terdengar teriakan dari seberang sana dan telepon terputus. Saat kembali, Song Ho tidak ada di sana dan mengejutkannya, ibu dan ayahnya bahkan tidak mengenal Song Ho. Dan ketika Soyeon mengecek perkebunan stroberi itu, perkebunan itu sangat tidak terawat dan seperti sudah ditinggal lama. Untuk memuaskan rasa penasarannya, Soyeon bertanya ke polisi tentang Song Ho. Polisi kebingungan karena faktanya Song Ho sudah lama meninggal dan diketahui pembunuhnya adalah Yongsok. Di lain sisi, pihak kepolisian datang ke rumah Yongsok untuk menyelidiki menghilangnya Song Ho. Yongsok bilang kepada polisi bahwa dia tidak mengenal Song Ho. Tentu saja polisi tidak percaya begitu saja, apalagi ada keranjang stroberi. Yongsok pun berdalih bahwa stroberi itu ibunya yang menerima dan ibunya sedang pergi jauh sekali. Soyeon yang mengetahui fakta itu dari kepolisian mencoba mencari tahu dengan menemui Sun Hye, teman Yongsok. Dan dari situlah Soyeon mulai menyadari bahwa Yongsok tidak sebaik yang ia kira. Soyeon menelepon Yongsok untuk mendengar langsung fakta itu dan Yongsok mengakuinya. Dia bahkan memaksa Soyeon untuk mencari tahu bukti apa yang polisi temukan sampai dia bisa tertangkap. Yongsok mulai memperlihatkan karakter aslinya yang lebih busuk dari bunga bangkai. Yongsok menjadi seperti bocil kematian yang sedang tantrum ketika Soyeon memutuskan panggilannya. Siapapun pasti akan melakukan itu. Sangat melelahkan untuk menghadapi psikopat tak waras itu. Yongsok terus berusaha menghubungi Soyeon, namun hasilnya nihil. Naasnya, ayah Soyeon dan Soyeon kecil justru datang sendiri ke rumah itu untuk kembali bernegosiasi tentang rumah itu. Yongsok bahkan berpura-pura untuk memanggil ibunya agar mereka masuk. Yongsok tetap berpura-pura sibuk sambil mempersiapkan cara terbaik untuk membunuh ayah Soyeon karena ia benar-benar kesal diabaikan oleh Soyeon. Di lain sisi, di tahun 2019, Soyeon dewasa sedang belajar menyetir mobil dengan ayah tercintanya sebelum semuanya kembali kacau. Ayahnya tiba-tiba menghilang dari hadapannya beserta mobil yang mereka kendarai. Penampilan Soyeon juga kembali seperti sebelumnya yang lusuh dan tak terawat. Dia hanya bisa menangis ketika sadar bahwa dia telah kehilangan ayahnya kembali karena dibunuh oleh sang psikopat Yongsok. Soyeon kecil masih terjebak di rumah itu berdua saja dengan Yongsok karena ayahnya sudah tak bernafas. Amukan mengerikan Yongsok
Yongsok membuat Soyeon kecil ketakutan. Soyeon dewasa kembali untuk melihat kondisi rumahnya. Kondisi rumahnya jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di lantai rumah itu juga terdapat ancaman Yongsok agar Soyeon menjawab teleponnya. Dengan terpaksa, Soyeon mengangkat telepon itu. Yongsok telah berhasil menjadikan Soyeon kecil sebagai tawanannya. Dia mengancam Soyeon dewasa untuk mencari tahu bagaimana polisi bisa menangkapnya dalam waktu 1 jam. Hal itu tentu membuat Soyeon frustasi berat. 너 근데 그거 알아? 닭은 목이 잘려도 몸은 꿈틀거리거든. 너 뭐야? 니네 아빠가 좀 그렇더라. 야, 이 씨발아! 씨발, 너 내가 찾아서 죽여버릴 거야. 똑같이 찢어서 죽여버릴 거야! 야, 네가 나를 어떡해? 넌 여기 올 수도 없잖아. 아니다. 너 지금 여기 있구나. 나랑 같이. Soyeon tidak kehabisan akal. Dia mencoba menjebak Yongsok dengan cara mencari kecelakaan di hari itu di tahun 1999. Dengan begitu, Yongsok juga bisa menjadi korbannya. Dengan begitu, psikopat itu bisa kembali ke takdir awalnya untuk tetap mati dan tidak meresahkan masyarakat. Soyeon mengarahkan Yongsok untuk pergi ke sebuah rumah kaca di daerah Hwason yang akan mengalami ledakan gas. Namun sayang, rencana itu tidak berhasil. Yongsok berhasil selamat dari kecelakaan itu. Memang benar kalau orang jahat itu akan lama masa hidupnya. Mengetahui dirinya ditipu, Yongsok tambah tantrum. Dia sengaja membuat Soyeon dewasa mendengar suara ketakutan Soyeon kecil untuk membuatnya bertambah frustasi. Tidak sampai di situ, dia juga sengaja menyiram Soyeon dengan air panas sehingga luka bakar di tubuh Soyeon dewasa juga muncul. Teriakan kesakitan Soyeon adalah hiburan bagi si psikopat Yongsok. Itu adalah akibat dari membohongi psikopat. Bukan hanya itu, Yongsok juga sengaja mengarang cerita dari yang awalnya kematian ayah Soyeon akibat kelalaian ibunya yang lupa mematikan gas. Cerita itu berubah menjadi Soyeon kecil yang sengaja menghidupkan gas dan membuat ayahnya mati dalam kecelakaan itu. Sudah sangat kehilangan akal dengan semua yang terjadi. Soyeon memutuskan untuk mencari buku kepolisian agar dia bisa mengetahui bukti apa yang membuat Yongsok ditangkap dan memberitahu Yongsok. Dengan begitu, catatan kepolisian berubah. Tidak ada lagi bukti pembunuhan Yongsok, berubah menjadi catatan hilangnya Soyeon. Hal itu juga membuat si isi rumah berubah. Di tahun 1999, polisi memutuskan untuk pergi ke rumah Yongsok bersama ibu Soyeon untuk menyelidikinya. Mereka berkeliling rumah itu untuk mencari bukti. Bersamaan dengan itu, Soyeon dewasa juga sedang mengelilingi rumah itu, rumah sang psikopat yang berhasil hidup hingga 2019. Soyeon berusaha untuk bilang ke ibunya di tahun 1999 agar pergi dari rumah itu. Yongsok kembali dengan kebrutalannya. Dia membunuh polisi yang membuat ibu Soyeon kaget setengah mati. Telepon kembali berdering, tetapi kali ini Soyeon harus berebutan dengan sosok Yongsok dewasa yang fisiknya tambah mengerikan dengan banyaknya luka di tubuhnya. Ketegangan berlanjut. Di tahun 1999, ibu Soyeon sedang dikejar Yongsok. Di tahun 2019, Soyeon yang dikejar Yongsok. Yongsok ini memang hobinya mengejar seperti anjing rabies. Mereka sama-sama masuk ke sebuah kamar untuk menyelamatkan diri. Namun, mendengar suara tangisan Soyeon kecil membuat ibu Soyeon tanpa pikir panjang langsung keluar yang membuat Yongsok langsung menerkamnya. Ibu Soyeon tidak menyerah begitu saja. Dia berhasil membuat Yongsok jatuh dari lantai 2 bersamanya, yang membuat kondisi rumah itu kembali berubah. Soyeon langsung berusaha mencari tahu apa yang terjadi, dan ternyata ibunya selamat dari kejadian itu, dan film pun berakhir. Tunggu dulu, masih ada kelanjutannya. Ternyata Yongsok itu tidak mati. Dia punya cadangan nyawa sepertinya. Dan film benar-benar berakhir ketika Soyeon dewasa menjadi tawanan Yongsok, yang artinya dia sudah lama menjadi tawanannya.